Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi kita tentang turunan fungsi. Ya, kalau bab sebelumnya kita bahas limit, ya sekarang kita bahas turunan fungsi. Nah, turunan fungsi ini masih ada kaitannya dengan limit. Ya, jadi pengerjaannya atau teorema dasarnya itu menggunakan definisi limit. Nah, sebenarnya bisa kita kerjakan dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat. Cuma untuk awal-awal kita jelaskan menggunakan definisi limit, walaupun caranya jadi lebih panjang. Ya, karena kemarin kalau ngerjain limit, sampai hasil akhirnya bisa kita hapus salah satu variabelnya, baru kita substitusi, makanya agak panjang. Apa-apa. Jadi kalau udah bisa definisi limit, kita bahas menggunakan rumus-rumus dari turunan fungsi. Ya, oke. Nah, konsep dari turunan sendiri itu sebenarnya dia pelajari di fisika juga, ya, buat nyari kecepatan, percepatan, itu kan pasti diturunkan, ya. Kalian pasti sudah pernah ketemu, ya, rumus percepatan, kecepatan di fisika, di mana untuk mencari kecepatan atau percepatan maka fungsinya kita turunkan, ya. Makanya dia pakai Vt, nah ini mendekati H. Oke, tapi karena kita aljabar, kita langsung ke definisi limitnya aja. Langsung bahas definisi limitnya. Nah, untuk fungsi turunan pertama, ya jadi f aksen 1, ya, berarti diturunkan sekali. Maaf, f aksen pertama itu berarti diturunkannya sekali. Nanti kalau turunan kedua, turunin lagi. Turunan ketiga, turunin lagi. Ya, dan seterusnya. Ya, bisa kalau di SMA hanya sampai turunan kedua. Nah, nanti kalau kalian ambil kuliah, bisa jadi turunan ketiga, keempat, dan kelima, seterusnya. Oke, definisi limit. Ya, turunan dari suatu fungsi f adalah f aksen. Ya, jadi simbol dari turunan adalah f aksen. Sedemikian hingga nilai fungsi ini untuk setiap x dalam daerah definisi f dirumuskan sebagai nih, ya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Ya, jadi fungsi yang pertamanya diganti menjadi x plus h dikurang sama fungsi yang sebelumnya dibagi h. Nah, ini kalian kerjakan dengan definisi limit. Sampai hasil akhirnya nanti bisa kalian coret salah satu variabelnya, baru substitusi nilai h-nya mendekati 0. Nanti dapatlah jawabannya. Ya, ini definisi limit. Ya, jadi kita menggunakan turunan dengan definisi limit. Oke. Biar lebih paham, kita ke langsung contohnya mungkin. Ya, tentukan fungsi berikut. Nah, tentukan turunan fungsi ini kurang. Ya, maaf, bentar. Tentukan turunan, ya ini kurang sedikit. Tentukan turunan fungsi berikut terhadap x, ya. Jadi kita turunkan fungsinya terhadap x. Oke, kita gunakan definisi tadi, ya. Dengan definisi tadi berarti limit, ya. Limit h mendekati 0, ya kan? Fx plus h dikurang fx per h. Oke. Ini kita gunakan definisi limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurang fx dibagi h. Oke, tulis lagi limit h mendekati 0 fx plus h. Berarti sekarang diganti sama x plus h. Berarti x yang ini kalian ganti menjadi x plus h. Oke. Jadi setiap fungsi awalnya diganti menjadi x plus h karena ini x, berarti x ini ubah menjadi x plus h. Ya udah, tinggal tulis x ditambah h dikurang fx. Fx-nya berapa awalnya? X. Ya udah, dikurang x per h. Nah, kalau sudah bisa kalian coret, ya. Atau ada yang sama, ya. Ini kan x dikurang x, berarti habis nih. Nah, tinggal limit h mendekati 0 h per h. Ya, bentar. H-nya kurang h per h. H dibagi h berapa? 1. Ya, berarti limit h mendekati 0 untuk 1, maka hasilnya adalah 1. Selesai. Ya, jadi turun dari x adalah 1. Seperti itu ya, bisa ya. Jadi ini cara pengerjaan definisi limit. Oke, coba sekarang kita kerjakan yang B. Nah, yang B udah ada kuadratnya nih. Oke, apakah lebih sulit atau seperti apa? Coba. Ini berarti limit mendekati 0. Tadi rumusnya apa? F x plus h dikurang fx dibagi h. Ya, ini rumusnya. Oke, kita masukkan dulu. Ya, ini limit
Ingat ya, limitnya harus ditulis dulu sampai akhir. Kalau belum habis, setiap yang ada X diganti sama X plus H, maka menjadi 3 dalam kurung X plus H pangkat 2 dikurang Fx. Fx adalah 3X pangkat 2. Ya, jadi kalian tinggal mensubstitusi nilai X-nya menjadi X plus H. Karena ini ada kuadratnya, maka ini dikuadratin. Oke? Kalau sudah, ini kita bagi H. Nah, kalau sudah, kalian jabarkan yang dalam kurung dulu. Limit H mendekati 0. Nih, jabarkan yang di dalam kurung. Ini kan X plus H pangkat 2. Jangan dikali 3 dulu. Ya, kalau ada kurung, kerjakan yang di kurung dulu. Oke, berarti menjadi 3 dalam kurung X plus H pangkat 2. Ya, kita gunakan cara cepat ya. X plus H pangkat 2 itu, cara cepatnya adalah X pangkat 2 plus 2HX plus H pangkat 2. Ya, jadi yang pertama X-nya dikuadratin, terus yang tengah itu semuanya dikali, 2 dikali X dikali H jadinya 2HX, atau 2XH, H pangkat 2 jadinya H kuadrat. Oke, menjadi hasilnya adalah X kuadrat plus 2XH plus H pangkat 2 dikurang 3X kuadrat dibagi H. Nah, ini baru kamu kali pelangi 3-nya ke dalam sini. Nah, berapa jadinya? Limit H mendekati 0. Ya. Jadinya berapa? 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat plus 6XH plus 3H kuadrat. Ya, 3H kuadrat dikurang 3X pangkat 2 per H. Adakah yang bisa dicoret? Ada nih. Ya, 3X kuadratnya habis kan? Habis. Maka hasil akhirnya atau belum ya. Selanjutnya, limit H mendekati 0. Sisa yang kalian dapat itu berapa? 6X start. 6X H plus 3H kuadrat dibagi H. Oke. Sampai sini paham ya? Cukup. Nah, kalau sudah lanjutin. Sekarang di sini ada variabel H, ada variabel H, ini ada variabel H. Berarti bisa kita coret masing-masing sama H. Oke. Berarti jadinya limit X, maaf. Limit H mendekati 0, kita coret sama H-nya ya, adil. Kalau per gini, terus tengah-tengah ada tanda plus atau min, H-nya dicoret sama kedua-duanya. Ini H ini sama ini habis, ini sama ini tinggal satu H-nya. Maka jadi nanti hasilnya tinggal 6X plus 3H. Nah, kalau sudah, kalian substitusi hanya mendekati apa nih? Hanya mendekati 0. Berarti jadinya 6X ditambah 3 dikali 0. Berarti jadinya 6X ditambah 0. Maka hasilnya 6X. Selesai. Itu ya, jadi limitnya hilang ketika H-nya kalian sudah substitusi mendekati 0. Karena H-nya cuma dari 3H, ya udah, berarti X tetap 6X, maka hasilnya 6X. Ya, bisa ya. Ini untuk definisi limit. Padahal kalau pakai rumus, ini mungkin cuma satu step langsung selesai. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita jelaskan secara definisi. Karena belajar itu harus dari awal dulu, dari dasar. Oke. Di contoh saat A dan B udah. Sekarang kita coba lagi contoh yang sedikit berbeda. Nah, nih. Sekarang tentukan turunan fungsi berikut terhadap X. Oke, yang A adalah Fx sama dengan 5X pangkat 3. Yang B-nya adalah Fx sama dengan X akar X. Nanti soalnya pun kayak gini. Ya, ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 3. Mungkin ada yang pangkat 4. Ya, ada juga yang ada akarnya. Ada juga yang pecahan. Nah, ini Bapak jelaskan semua contohnya biar nanti bisa menggunakan cara definisi. Walaupun mungkin agak lebih panjang. Oke, kayak tadi. Kita kerjakan langsung yang A ya. Jawab. Kita gunakan dulu definisinya tadi rumusnya apa? Limit. Ya, limit H mendekati 0. Apa tadi rumusnya? Fx plus H dikurang Fx dibagi H. Tuh ya. Kalau sudah, kita ganti ya. Limit H mendekati 0. Limit H mendekati 0, Fx plus H. Berarti jadinya 5 dalam kurung. X-nya ganti sama X plus H. Tapi pangkat di 3 dikurang 5X pangkat 3
dibagi H. Nah, kita jabarkan dulu yang X plus H pangkat 3. Nah, X plus H pangkat 3 itu kan berarti kalau secara itunya adalah sebanyak 3 kali kan? Itu berarti X plus H dikali X plus H dikali X plus H. Cuma Bapak kasih cara cepat untuk yang X plus H pangkat 3. A plus B pangkat 3 itu akan menjadi A pangkat 3 ditambah 3 A kuadrat B ditambah 3 AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Ya, ini bisa kalian hafal. Jadi kalau A plus B pangkat 3 ini A pangkat 3 plus 3 kuadrat B plus 3B kuadrat plus B pangkat 3. Nah, gimana kalau yang min? Nah, kalau yang min A min B pangkat 3 hampir mirip, cuma beda sedikit di tandanya. Ya, ini ada A pangkat 3. Di sini jadi min 3A kuadrat B, ini jadi plus tetap 3B kuadrat sama ujungnya jadi min juga. Nah, jadi kalau A min B pangkat 3 itu yang min di depan sama di akhir. Nah, kalau yang A plus B semuanya plus. Tuh, ya. Jadi A plus B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B tambah 3B pangkat 2 tambah B pangkat 3. Berarti bisa kita gunakan di X plus H pangkat 3 ini, ya. Berarti jadinya berapa? 5 dalam kurung X plus H pangkat 3. Maka kalau gunakan rumus A plus B pangkat 3, maka menjadi X pangkat 3 plus 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Ya, kalau menggunakan cara langsung ini. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian jabarin sebanyak 3 kali. Kali dulu yang satu dan kedua. Hasil yang ini kalian sama yang ketiga. Hasilnya pasti sama. Dikurang jadinya 5X pangkat 3 dibagi H. Kalau sudah, kalikan dulu 5-nya ke dalam kurung. Berarti jadinya limit H mendekati 0. Berapa? Jadinya 5X pangkat 3 ditambah 15X kuadrat H ditambah 15XH kuadrat, ya, ditambah 5H pangkat 2 dikurang 5X pangkat 3 dibagi 5H. Nah, adakah yang sama? Ya, yang sama tuh depan sama akhir sama, kita coret. Nah, tinggal kalian tulis berapa hasilnya. Oke, maka hasilnya adalah limit H mendekati 0 untuk berapa fungsinya, tinggal tulis variabelnya 5X kuadrat H, ya, ditambah 15XH kuadrat ditambah 5H pangkat 3. Maaf, 5H pangkat 3. Kayak dibagi H. Lihat, di sini ada variabel H, ada variabel H, ada variabel H. Berarti masing-masing kita bisa bagi sama H. Kita coret. Ya, ini bagi sama H, ini dibagi sama H, ini dibagi sama H. Berarti jadinya ini limit H mendekati 0. Ini menjadi 15X kuadrat, ya, karena ini habis. H ini habis, tinggal 15 kuadrat. H itu sama ini, H yang ada tinggal 1. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti jadinya 15XH. 15XH ditambah, ini hanya pangkat 3, ini hanya pangkat 1. Berarti tinggal H pangkat 2. Ini berarti 5H. H pangkat 2. Nah, kalau sudah, baru kalian substitusi nilai H-nya mendekati 0. Setiap yang ada H, ganti sama 0. Nah, berarti menjadi 15X kuadrat ditambah 15X dikali 0 ditambah 5 dikali 0 pangkat 2. Jelas. Ini kan dikali 0, hasilnya 0. Ini kan 0 juga hasil 0. Tinggal berapa hasilnya? 15X pangkat 2. Selesai. Tuh, ya, ini namanya mencari turunan pertama terhadap X, ya, di mana menggunakan rumus definisi. Ya, selesai. Ya. Oke, ini contoh yang A. Kalau yang ada akarnya, ya sama aja. Kita kerjakan menggunakan definisi, ya. Oke, sekarang soalnya adalah fx sama dengan akar x. Ya udah, kita langsung ke rumusnya. Apa definisi tadi? Limit
H mendekati 0. Fx plus H dikurang Fx dibagi H. Ini rumus definisi ya. Sekarang kita ganti yang ada akar X. Berarti limit H mendekati 0, akar X menjadi apa? Menjadi X plus H. X plus H ya, dikurang akar X dibagi H. Nah, kayak kemarin dengan definisi teori limit, berarti ini kita harus rasionalkan dengan cara dikali rasional. Berarti menjadi yang ada akarnya. Itu jadinya akar X plus H. Karena tengah-tengahnya tandanya adalah min, maka jadi plus di sini. Oke, ini juga sama. Yang bawah biar adil, akar X plus H ditambah akar X. Nah, kalau sudah, ingat ya, yang kemarin teori limit, kalikan yang akar sama akar. Nah, yang tinggal ada akarnya, biarkan saja dulu. Nah, karena yang ada akarnya semuanya di atas, berarti tinggal depan sama depan. Oke, ntar kita kasih warna, biar inget. Ya, berarti yang biru sama yang biru ini. Ya, oke, inget ya. Udah dijelaskan di kelas kemarin sempat PTM, sama yang belakang sama yang belakang. Kayak gini langsung, karena tengah-tengahnya tandanya adalah min sama plus atau plus sama min, pasti habis di tengah-tengah, kecuali beda cara kalau dia dua-duanya min atau dua-duanya plus ya. Cuman kan kalau merasionalkan pasti beda tanda ya, plus sama min kan langsung depan sama depan, belakang sama belakang. Oke, kalau sudah kita langsung hitung akar X plus H dikali akar plus H, X plus H, akar dikali akar, terus dalam akar sama, maka akar hilang. Maka tinggal tulis dulu sini, limit H mendekati 0, maka menjadi X plus H, ya kan, dikurang X. Seperti ini kan ya. Terus nah yang bawahnya ini, karena dia nggak ada akarnya, kalian pisah aja, H dikali, kalian kurungin, X plus H ditambah akar X, gini. Nah, kalian coret yang bisa dicoret, X sama X-nya habis, tinggal H. Tulis di sini, limit H mendekati 0, tinggal H per limit H mendekati 0, ini tinggal H per H dikali akar X plus H ditambah akar X. Nah, kalau sudah, dengan H sama H juga sama nih. Ya, H sama H sama, ini masing-masing bisa kita coret. Karena di tengah-tengahnya ini ada perkalian nih, boleh kita coret. Nah, sekarang tinggal tulis lagi berapa hasilnya. Tulis di sini limit H mendekati 0. Nah, kalau sudah, tulis H dibagi H tinggal 1, maka 1 per akar X plus H ditambah akar X. Baru kalian ganti H-nya mendekati 0. Berarti jadinya 1 per akar X ditambah 0 ditambah akar X. Maka menjadi 1 per akar X ditambah akar X. Maka jadinya 1 per 2 akar X. Selesai. Gitu ya. Ini kita menggunakan definisi. Ya, jadi tetap bisa mau soalnya akar, mau soalnya pecahan. Ya, jadi kalau soalnya pecahan harus samakan penyebut. Kalau soalnya akar itu harus dirasionalkan. Seperti itu, ya. Ini materi kita menggunakan definisi. Ya, jadi mengerjakan apa nih? Turunan fungsi pertama menggunakan definisi. Ya. Nah, nanti kalau turunan fungsi yang kedua itu, ya, kan simbolnya f aksen x ini ya, nanti ya, ini buat minggu depannya. Nah, kalau turunan kedua berarti kayak gini ya, 2 kali petik atau 2 kali kutip tuh ya. Ini hanya pengenalan nanti di materi selanjutnya. Oke ya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.